Jalan keluar yang bukan dari Tuhan adalah jalan masuk menuju persoalan. Sarah berpikir memberikan Hagar itu adalah jalan keluar. Tapi ternyata itu jalan masuk menuju persoalan. Apa yang dilakukan mungkin wajar karena semua orang juga melakukan itu. Tapi apa yang wajar belum tentu benar. Dunia kita sekarang tidak lagi sama seperti pada waktu diciptakan. Sehingga apa yang ada tidak identik dengan apa yang seharusnya ada. Sarah berpikir ini jalan keluar. Tapi sebetulnya itu jalan masuk kepada persoalan yang lebih besar. Kita harus tahu bahwa jalan keluar kadangkala tidak diperlukan. Hanya ketaatan dan keyakinan yang dibutuhkan. Kita ini cenderung semuanya lari dari persoalan. Kita merasa nyaman ketika kita lari dari persoalan. Dan itulah yang terekspresi di dalam doa-doa orang Kristen. Kita seringkali kalau berdoa minta Tuhan untuk mengambil masalah kita. Bukan minta Tuhan untuk memberi kita kekuatan bertahan di dalam persoalan. Selalu mintanya lepas dari masalah. Tapi Tuhan mengajar kita hadapi masalah. Kebaikan Allah tidak selalu berbentuk kelepasan dari masalah. Tetapi selalu kemenangan atas masalah. Amin. Saudara mau menang atas masalah enggak? Kalau mau menang berarti dihadapi enggak? Banyak orang Kristen kepengennya lebih dari pemenang. Tapi begitu ada masalah kepengennya lari meninggalkan masalah. Dari mana bisa? Kalau mau menang, hadapi masalah. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat tangannya bekerja. Tapi kita bisa percaya hatinya tetap ada untuk kita. Karena dia adalah El Roy, Allah yang melihat. Maka ketika saya tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, saya akan berkata, Lord, I cannot see you right now. But I believe you always see me. All the time. Saudara, mungkin kita berada dalam situasi yang sama seperti Hagar sekali lagi. Kita mungkin dalam persoalan yang berat dan mungkin itu karena kesalahan kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri. Mungkin saudara merasa saudara berada di dalam titik yang paling bawah di dalam hidupmu dan engkau putus asa. Maka saya akan berkata begini kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan. Tidak peduli sekeras apapun kita jatuh, toh kita akan jatuh ke tangan Tuhan yang lembut. Kita semua pernah terpuruk, kita pernah jatuh dengan keras. Tapi sekeras apapun kita jatuh, kita akan jatuh ke tangan Tuhan yang lembut. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat. Dan saudara tahu, di atas kayu salib, Bapak memalingkan muka dari anaknya. Supaya kita yang berdosa bisa melihat wajahnya. Di atas kayu salib, sang anak berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan dia yang biasanya menyebut Bapak, sekarang dia hanya menyebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak memalingkan muka dari anaknya supaya kita bisa melihat wajahnya. Karena kita seringkali tidak tahu bahwa Allah selalu melihat kita. Kita nggak bisa percaya itu. Maka kita dibuat bisa melihat Bapa yang sesungguhnya. Tapi untuk membuat saya dan saudara bisa melihat muka Bapa dengan semua rahmatnya, dia harus memalingkan muka dari anaknya yang tunggal. Saudara, apapun persoalan kita hari ini, mungkin saudara merasa saya mencari Tuhan kok gak ketemu. Karena Tuhan memang gak perlu dicari. Tuhan sekarang melihat dan menemukan engkau hari ini. Allah melihat engkau dan engkau melihat Allah di dalam Kristus Yesus. Kasihnya cukup untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama.